Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita ucapkan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kurang semangat sekali lagi. Semangat pagi. Hari ini anak-anak kita kembali lagi bertemu pada masa pelajaran apa hari ini? Pendidikan kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengabsen pian satu persatu. Mulai dari Indira, Fitriadi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, jangan ada yang garing. Apalagi ini musim hujan, artinya kita jangan sampai berhujan. Dan sampai tubuh kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, duduknya yang rapi. Masih, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Siapa yang ingat pelajaran kita yang dulu? Ya, Aslia. Tentang sholat. Tentang apa pelajaran kita sholat? Masih ingat bacaannya? Iya. Oke, silakan baca. Baiklah anak-anak, hari ini kita supaya lebih semangat belajar kita hari ini, maka kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan goyang penguin sama-sama. Yang di depan silahkan maju ke depan. Yang di belakang duduknya silahkan di belakang. Bapak putarkan videonya. Yo, yang semangat. Sini, Iwan. 1, 2, 3. Ayo, sama-sama. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan pretest, yaitu menjawab soal. Pretest ini nanti waktunya sekitar 5 menit. Ya, kan Bapak berikan soal, dijawab. Siap untuk soal? Siap. Silahkan dikerjakan. Ya, kerjakan. Beri namanya dulu. Sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Ini Bapak ambil lagi. Mudah-mudahan nilainya bagus. Ya, tes kita masih di bawah KKM. Nah, untuk itu semua, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan nanti setelah pelajaran kita ini kita lewati, sudah kita pelajari bersama-sama, nanti terakhir ada soal post-test yang terakhir. Mudah-mudahan nilai post-test nanti mencapai KKM di atas 70. Siap belajar? Siap. Semangat pagi. Tangan. Memasuki kegiatan inti kita, yaitu tentang Bapak pilih materi kita pada hari ini, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ini Bapak jelaskan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah melihat tayangan video dan PPT, siswa mampu meyakini kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nah, bukan pikirannya bisa.
meyakini kisah teladan Nabi Musa. Yang kedua, setelah melihat tayangan video ini, siswa mampu menunjukkan sikap berani dan pantang menyerah sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah melihat video dan PPT ini, siswa dapat menganalisis mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, nanti kita ada diskusi, kalian dapat menyimpulkan pesan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima adalah siswa setelah melihat tayangan video, kalian berdiskusi dan mampu merangkaikan sistematika alur kisah keteladanan. Mari kita simak bersama-sama apa yang akan ditampilkan di dalam video dan ditangkap. Yang pertama, nanti kita akan menyimpulkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, pesan singkat yang terdapat di dalam kisah itu, sikap apa yang dapat kita contoh. Yang ketiga, nanti kita akan merangkaikan kisah tersebut, tetapi melalui diskusi nanti. Silakan kita simak bersama-sama. Kisah Nabi Musa alaihissalam, masa kelahiran sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Kita telah melihat bersama-sama, menyaksikan video tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kita sudah tahu Nabi Musa itu seperti apa, tadi kecil lahir di mana, bagaimana perjalanan hidupnya, dan diasuh oleh siapa. Yakub dan Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, Daud, Kifli, Sulaiman, Yunus dan Paulus, Ilyas dan Ilyasa, Isa dan Muhammad, semuanya Nabi. Bersama-sama dan kita sudah semangat. Hari ini kita akan membagi beberapa kelompok. Jadi di sini ada 8 orang untuk kelas 4. Kita membagi menjadi 2 kelompok. Sebelah sini itu menjadi kelompok 1. Kemudian barisan ini dan ini menjadi kelompok 2. Silakan anak-anak, kalian duduknya berkelompok. Silakan. Ini Bapak bagikan yang akan pian tulis, tugas pian, yaitu anak-anak sudah selesai tugas kelompoknya? Nah, kalau sudah selesai, setelah ini nanti mempresentasikan tugas kelompok kita pada hari ini. Masing-masing nanti satu orang, masing-masing semuanya kelompok maju berbaris di depan. Satu orang membacakan hasil kerja kelompoknya di depan. Tetapi sebelum kita mempresentasikan, marilah kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu anak yang berhubungan dengan silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Silahkan ditemani kawan-kawan yang lain. Bisa
samping di sini. Silakan. Fitriadi di sini, Rara di sini. Ya, di sini ya. Silakan kepada kelompok satu dan dengarkan bagi kelompok yang lain. Silakan. Nama Mimpi Fir'aun adalah anak laki-laki yang lahir di tahun itu yang akan menghancurkan kekuasaan, maka harus dibunuh. Dua itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Silakan duduk. Baik, sekarang kelompok dua maju ke depan. Silakan yang membacakan boleh di sini. Nah, kita sudah melewati beberapa kegiatan kita. Yang pertama menonton video, yang kedua melihat PowerPoint tadi yang Bapak sampaikan dan Bapak bacakan tentang kisah singkat Nabi Musa alaihissalam dari lahir sampai dengan Nabi Musa membelah lautan dan sampai Fir'aun tadi meninggal dunia karena tenggelam di lautan. Dan dari video tadi kita sudah melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian yang kedua adalah pesan-pesan sikap yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan post-test. Post-test ini adalah beberapa soal yang harus kalian jawab masing-masing. Mudah-mudahan nilainya bagus dan juga mencapai nilai KKM, yaitu di atas nilai 70. Ini Bapak berikan soalnya. Silakan diberi nama. Selesai semuanya? Nah, maka kalau selesai kita kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Silakan dikumpul. Ya, terima kasih. Silakan dikumpul. Pelajaran kita pada hari ini nilainya di atas KKM. Tepuk tangan semuanya. Biasa hari ini pelajaran kita di atas KKM nilainya bagus-bagus. Sekali lagi tepuk tangan. Mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita pada hari ini, yaitu mukjizat Nabi Musa apa aja tadi? Keluar cahaya di tangannya. Yang kedua, Musa membelah lautan. Kemudian tongkat menjadi ular, biawak besar yang memakani ular-ular terpinggir. Yang akhirnya sebagai penyihir itu bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah tadi ada sikap yang harus kita teladani. Yang pertama apa? Berani. Yang kedua ada lagi apa tadi? Pantang menyerah. Ya, kita tidak boleh pantang menyerah. Kita nanti mencapai cita-cita kita, misalnya punya cita-cita seorang polisi, punya cita-cita menjadi tentara, jadi polwan atau jadi dokter, kita tidak boleh menyerah untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Nah, kemudian kisah-kisah Nabi Musa tadi dari beliau lahir sampai dengan beliau diasuh oleh Fir'aun dan kemudian beliau menjadi seorang nabi dan menyarankan untuk menyembah Allah dan ditantang oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun marah dan dikejar oleh Fir'aun sampai ke lautan. Dan mukjizat Nabi Musa, lautan itu belah setelah dipukul dengan terbuka. Nah, itulah mukjizat. Pelajaran kita selanjutnya pada minggu depan adalah beriman kepada malaikat Allah. Nanti kita akan mempelajari bagaimana beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah itu siapa saja dan tugas-tugasnya, dan kemudian bagaimana malaikat Allah itu nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kita pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, kita tutup dengan berdoa bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat setelah ini, rajin belajar, tetap semangat. Dan Bapak akhiri mata pelajaran Bapak hari ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.